secara utuh dalam satu dokumen kurikulum satuan pendidikan. Kalau di kurikulum 2013 namanya KTSP, dan kalau di kurikulum Merdeka adalah kurikulum operasional satuan pendidikan yang harus dipenuhi sebagai prasyarat sekolah tersebut melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum yang akan digunakan. Begitu. Baik, next Ibu Ratna. Iya, demikian dari kelompok kami juga butuh masukan dari teman-teman sekalian. Barangkali ada yang bisa kita diskusikan mengenai pengalaman-pengalaman di sekolahnya masing-masing, ataupun ya, yang belum mengajar di sekolah maupun yang belum mengajar juga silakan apabila ingin ada yang didiskusikan, ataupun nanti apabila sudah dibuka forum pertanyaan oleh moderator kami, ya silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk bertanya dan mudah-mudahan kita bisa bantu menjawab. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Ratna sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Gilang atas materinya. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan dari kelompok kami dimulai dari isu-isu tentang pembelajaran matematika dan juga terakhir tadi anatomi kurikulum. Sekarang masih ada waktu ya Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi kepada Bapak Ibu yang ingin sharing, ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya tentang isu-isu pembelajaran matematika maupun anatomi kurikulum, dipersilahkan. Boleh nah ya apa namanya? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Ada dua, ada Pak Ali dan Pak Haris dan Ibu Salwa. Baik, kesempatan diberikan kepada Ibu Salwa terlebih dahulu. Silahkan Ibu Salwa, boleh. Baik, Bu Ratna, terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya tadi menyimak mengenai problematika di sekolah. Nah, salah satunya itu kan tentang motivasi dan minat belajar siswa. Nah, di sekolah ini hasil nyata, tapi di sekolah teman saya di Kabupaten Bekasi, itu basisnya pesantren, bahwa kata teman saya yang guru matematika di sana, itu terkadang ada siswa itu yang bertanya matematika itu untuk apa katanya. Dan merasa matematika itu tidak banyak berkontribusi terhadap keseharian mereka. Bahkan ketika kita menyajikan pembelajaran kontekstual pun masih ada siswa yang menyatakan bahwa matematika itu tidak akan terpakai di kehidupannya. Seperti halnya misalkan eksponen, akar, pangkat, fungsi kuadrat. Nah itu kan tidak bisa dirasakan secara langsung. Bahkan siswa itu sampai berkata bahwa matematika itu nggak akan dibawa ke akhirat katanya. Nah, bagaimana caranya supaya merubah mindset tersebut supaya termotivasi untuk belajar matematika dan merasakan matematika di kehidupan sehari-harinya? Makasih, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Salwa atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok kami ada yang menjawab tadi dari Kabupaten Bekasi ya permasalahannya. Nah, kita coba dulu ke Pak Gilang Ya, mungkin yang relate dari Bekasi. sesuai regionalnya masing-masing. Oh iya, menurut Jonasi. Iya, Berarti harus ada pertanyaan dari Pangandaran nanti. iya, nanti ada ya itu yang Dijawabnya lagi. Bu Ratna. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Salwa. Mari kita diskusikan ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana membangkitkan motivasi belajar peserta didik khususnya dalam pelajaran matematika, karena tadi sudah disampaikan kebetulan sekolah teman Ibu Salwa juga berbasis pesantren, katanya tidak akan dibawa mati katanya untuk matematika. Juga manfaat untuk kehidupan sehari-hari juga tidak terlalu banyak ya gitu. Eee, Menurut saya sebagai pendidik mungkin ya, karena sudah mengajar juga di sekolah, mungkin perlu kita gambarkan juga mengenai pemahaman-pemahaman terhadap matematika kepada peserta didik terlebih dahulu. Ini tergantung dari jenjangnya ya. Kalau misalkan pertanyaan tersebut dilontarkan oleh siswa SD, juga kalau kita jawab dengan pertanyaan yang lebih ilmiah lagi, nanti mereka malah bingung gitu ya. Tentu kita sesuaikan dengan kondisi jenjang ajar yang kita tempuh ya di sekolah masing-masing. Mungkin kalau untuk peserta didik SMP, untuk ya kebetulan saya mengajar, mungkin yang pertama saya lebih memberikan penjelasan secara gamblang, jelas, tegas, dan tidak berbelit-belit kepada peserta didik. Jadi tidak kita bawa muter-muter gitu, agar langsung to the point aja tujuannya matematika untuk
ke depannya kamu kan ya pasti nanti kamu akan mengikuti jenjang lebih tinggi setelah SMA dan SMK adalah perguruan tinggi ya. Walaupun kamu masuk ke sastra Jawa atau sastra Jerman sekalipun, nanti tetap akan ada skripsi yang membutuhkan data, lalu statistik dan sebagainya. Nanti kamu tentu membutuhkan matematika seperti itu. Begitu juga kalau dalam dunia kerja, nanti kalau kamu setelah SMK juga pastikan akan lebih banyak lagi bertemu dengan matematika. Gitu. Lalu yang kedua adalah pada saat awal pembelajaran, biasakan memberikan motivasi dan nuansa yang ceria kepada peserta didik ya, biasanya dengan ice breaking, lalu boleh juga mungkin dengan bercerita dengan pengalaman kita sebagai yang lebih tua ya daripada mereka tentang pemanfaatan matematika, khususnya materi yang akan kita ajarkan. Ya, agar mereka tidak merasa tegang untuk belajar matematika, lalu mulai memberikan penjelasan yang lebih bermanfaat dan dapat dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari nantinya. Lalu yang ketiga, penyampaian materinya secara santai, tidak usah terlalu terburu-buru, seperti yang kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka ya, lebih ditekankan kepada berdiferensiasi agar peserta didik ya dapat pembelajarannya sesuai dengan target capaiannya ya, berupa capaian pembelajaran, agar kita ketika menerangkan tidak usah terlalu cepat, agar siswa yang sudah paham ya makin paham, apalagi untuk siswa yang belum paham, agar nanti tidak tertinggal dengan teman-temannya yang lainnya. Kalaupun memang 3 jam pelajaran hanya untuk mengulas misalkan rumus kuadratik di persamaan kuadrat ya, kalau di kelas 9 ya udah selama 3 jam itu kita terus ulas sampai si anak yang emang paling kurang paham itu sampai paham. Kalaupun misalkan lebih paham dengan cara tutor sebaya atau dengan cara temannya yang mengajarkan saat pembelajaran tersebut ya nggak apa-apa, siswanya aja yang mengajarkan di dalam kelas. Siapa tahu dengan diajarkan oleh temannya, siswa tersebut lebih memahami ya. Lalu yang keempat adalah biasakan untuk tidak menuntut siswa untuk menghafalkan rumus-rumus, melainkan lebih kepada pemahaman konsep, pemahaman materi, agar memberikan banyak latihan yang lebih berguna lagi kepada siswa. Kalau kita sering drill, tadi seperti kata Bu Dede Rizmi, sering kita berikan latihan, ya insya Allah rumus tersebut insya Allah akan lebih tertanam dalam benak mereka. Gitu. Yang akan mengingatkan materi yang lebih dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan cara menghafal rumus. Mungkin itu masukan dari saya, khususnya dari kelompok kami. Mungkin ada ingin ditambahkan dari teman-teman kelompok 2. Izin menambahkan. Silakan Pak Ali. Silakan Pak Ali, silakan. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tertariknya tadi di pondok ya, Bu Salwa. Iya, Pak. Ya, kalau menurut saya mungkin kebanyakan anak pondok kan terlalu sering dengan kegiatan agama ya, Bu. Iya, betul. Nah, kegiatan agama. Nah, mungkin motivasi terbesar adalah dari gurunya atau dari para pengajar di pondok. Karena apa? Matematika itu dalam kehidupan sehari-hari itu mereka gunakan loh sebenarnya di dalam dunia perpondokan. Dalam sholat aja 5 waktu. Kalau mereka nggak tahu 5 waktu, dalam berhitung 1 sampai 5, mereka juga nggak akan tahu itu 5 waktu. Nah, jadi mindsetnya itu sebenarnya dari gurunya terlebih dahulu. Gurunya harus memberikan pembelajaran yang nyata kepada siswa, walaupun di pondok pun kan di SMP tetap sama. Ada bilangan bulat, ada waktu, menghitung waktu, ada suhu. Nah, mereka itu harus dilibatkan syukur-syukur dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran itu ada berapa juz, ada itulah. Kalau kita tidak bisa menghitung seperti itu, bagaimana? Nah, dari motivasinya itu kembali lagi karena anak pondok berarti kita libatkan ke dunia perpondokan. Memang saya pernah itu bertemu dengan anak pondok lah. Pak Ali pinter matematika kan belum tentu masuk surga. Lah, kamu yang pinter agama juga belum tentu masuk surga. Saya sempat berdebat seperti itu. Belum tentu, karena orang pintar agama itu kan di mata Allah itu bukan pintarnya, bukan pintar kita di mata orang, tetapi bagaimana kita itu mampu mendekatkan diri kepada yang maha kuasa tentunya. Walaupun memang keahlian saya mungkin di matematika, mungkin saya bisa masuk surga dari matematika tersebut.
Yang penting kita mengamalkannya sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan dan kebermanfaatannya bagi orang lain. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Makasih Bapak. Baik. Memang di sekolahnya itu Pak, dari pimpinan pondoknya juga tidak memberikan, kata teman saya teh. Terus di sana nggak ada ulangan, nggak ada ujian PTS yang kayak gitu. Jadi nanti itu teh katanya di akhir, dan katanya ijazah pun itu tuh mengaitkan ke sekolah yang lain gitu. Jadi mereka nggak ada motivasi buat menggali terus tentang matematika gitu katanya. Ya mudah-mudahan ini bukan pondok yang seperti lagi viral itu. Bukan kayaknya Pak. Kan Kan bukan ada di itu pondok apa itu Bekasi, yang itu? Pak. Kan Al Zaitun bukan di Bekasi. Ya maksudnya, ya kan tidak di Bekasi mungkin bawahannya Masih atau baru apa mungkin gitu. kalau Enggak sih, kalau menurut ijazahnya saya masih sih ikut. itu mungkin ya Bu Arsi, mohon maaf. Kalau menurut saya bagi itu yang temannya Ibu, ya tetap tidak ada ulangan pun tetap dalam pembelajaran itu mengaitkan dalam kehidupan nyata. Syukur-syukur dalam ke dunia kepesantrenan tersebut. Misalnya dalam menghitung jumlah santri laki-laki yang keluar berapa. Nah, seperti itu mungkin Bu Salwa. Ya, Bapak makasih banyak penjelasannya. Baik. Iya. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi? Iya, Boleh Oh ya. izin? menambahkan boleh ya. Baik, Boleh, baik. Kak Dari Arsi. kelompok ya. ya, kalau ya ini memang apa ya, menjadi untuk anak-anak yang kritis biasanya, dan mereka udah apa gitu ya, jenuh. Kadang anak yang pinter pun mereka bertanya, "Miss, buat apa sih ini?" Ya, kayak trigonometri. Nah, kalau ibu bapak guru boleh melakukan pendekatannya secara, kalau menurut saya, individu. Karena kalau secara menyeluruh nanti takutnya ada anak yang suka juga jadi gimana ya. Jadi individu secara personal dulu. Nah, saya biasanya lebih ke cita-cita kamu mau jadi apa? Karena itu akan relate. Memang trigonometri nggak akan berguna kalau jadi tukang bala-bala. Betul, ya udah silahkan. Kamu mau sampai mana? Mau belajar, "Miss, saya mah nggak suka matematika." "Oke, mau jadi apa?" "Tapi saya mau jadi dokter." Nggak akan pakai kan matematika? Iya, nggak pakai. Tapi ada nggak tesnya mau ke sana? Minimal sampai situ aja belajar. Jadi dia ada motivasi untuk goalnya dia apa gitu. Kalau saya di situ. Kalau memang ujungnya mau jadi tukang, mau jadi tukang bala-bala, ya memang cuma tambah-tambahan doang, hanya cukup bisa kurangi katanya. Miskin cuma kurangi apa ya, cuman gitu-gitu doang. Bahkan di anak pesantren itu, waktu saya ketemu di sekolah yang swasta yang berbasis pesantren, mereka malah mewajibkan anak-anaknya bisa matematika, minimal katanya harus bisa bagi waris. Karena itu hal yang penting sekali bagi waris loh. Itu pecahan, itu ribet kalau mereka nggak bisa matematika. Nah, itu di situ kalau untuk anak pesantren memang, bab waris itu kalau nggak bisa matematika ya wassalam. Jadi sepertinya dari gurunya itu sendiri ya nanti sama Teh Salwa biasanya, mulai pendekatannya secara personal. Mungkin nggak akan merangkul semua anak, tapi minimal ada anak-anak yang memiliki tujuan atau masa depannya yang, berhubungan nanti dengan matematika itu bisa. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, Teh Salwa. Iya. Mudah-mudahan kalau seperti saya matematika dipakai semua ya karena saya guru matematika gitu ya. Jadi dipakai semua. Cocok Bu Arsi. Iya betul ya, Pak Ali ya? Trigonometri berguna nggak buat saya? Berguna sekali, setiap ada pelajaran trigonometri saya ngajarin, walaupun di kehidupan sehari-hari misalkan gitu, ya itu tergantung cita-cita mereka mau jadi apa sebenarnya. Nanti silahkan. Iya, ya Terima baik. Terima kasih. Saya mau izin menambahkan juga ya. Aduh ya jadi ini. Sebentar. Saya sharing tapi ini nggak berhubungan dengan yang pesantren Ibu Salwa. Cuma ini saya sering banget di SMK saya juga mendapat pertanyaan seperti itu. Eh baik itu kadang malah ada yang siswa pernah di grup kelasnya gitu ngirim video yang tentang matematika ini buat apa sih, belajar apa. Besok paginya saya di kelas mulai menjelaskan kalau saya ke sini. Pembelajaran matematika tidak terpacu ke materi apapun, tapi dalam pembelajarannya, dalam proses pemecahan masalahnya gitu. Saya sering menyebutkan itu kepada mereka. Dari pembelajaran matematika gitu, dapat digunakan untuk memecahkan masalah di kehidupan kalian.
Saya bilang gitu. Nah, pembelajaran matematika kan kita mulai terbiasa ya, membiasakan untuk mengidentifikasi apa sih permasalahan, lalu mencari solusinya, terus menyimpulkannya. Nah, saya juga bisa mungkin kita memberikan pencerahan kepada siswa-siswi kalaupun materinya gitu tidak terpakai, tapi cara kita berpikir matematikanya gitu yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Kemarin setelah asesmen gitu ya, saya kan ini cerita sharing aja Bapak Ibu, saya memberi refleksi gitu kepada siswa-siswi saya, bagaimana atau apa yang kalian dapatkan dari materi ini? Gitu ada yang menjawab seperti ini. Menurut saya matematika memang sulit, tapi tidak sesulit masalah hidup saya, katanya gitu Bapak Ibu. Tidak sesulit masalah hidup saya, jadi saya beri 8/10 untuk matematika kali ini, seperti itu. Jadi itu mungkin bisa jadi tambahan juga. Oke Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan lagi, silakan Saya Pak izin Farhan atau Pak menambahkan. Haris, silakan. Baik, izin menambahkan ya. Saya setuju juga dengan yang dikatakan Bu Arsy gitu ya. Bahkan kita itu secara tidak langsung sudah bersentuhan dengan matematika dalam kegiatan apapun ya. Nah, kayaknya yang harus diperbaiki dari tadi kan saya mendengar bahwa tidak ada ulangan ya Bu Salwa. Kemudian tidak ada aktivitas evaluasi. Kayaknya dari sananya kita harus memperbaiki soalnya. Jadi kalau emang tidak ada ulangan, emang anak-anak itu jadi tidak bersemangat karena buat apa kita belajar juga kalau tidak ada evaluasi gitu ya. Karena kalau misalkan minggu depan kita ulangan, nah ngadak-ngadak anak minta kisi-kisi lah, jadi agak bersemangat karena minggu depan mau ulangan. Nah, mungkin nanti di sekolah yang di pesantren itu bisa memperbaiki bagaimana standar proses yang baik, bisa dikaji ulang mengenai kegiatan pembelajarannya. Dan juga kan kita sudah pernah mendengar ya ada pengembangan soal berbasis Islam gitu, yang berbasis soal-soal berbasis agama gitu. Ada Nah, itu KSM, itu soalnya pakai nah, agama. itu Salah satu jadi Zulhijjah gitu-gitu. Itu soal ya, KSM. betul seperti itu. Jadi lebih mendekatkan peserta didik kepada soal-soalnya itu bukan hanya misalkan 3+3, tapi misalkan tentang tentang soal-soal berbasis keagamaan atau berbasis pesantrenan gitu. Nah, jadi itu bisa dilakukan sehingga peserta didik itu tidak merasa bahwa matematika itu hanya menghitung, mengali, membagi, dan menjumlahkan gitu. Jadi emang benar-benar kena gitu kepada peserta didik, dan itu biasanya ketika di akhir materi itu suka ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya kalau tidak salah di buku itu. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara guru untuk menjelaskan bahwa dari materi ini itu untuk si penerapan ke sehari-harinya seperti itu. Nah, kalau di SMA saya setuju dengan Bu Arsy bahwa nanti akhirnya dia itu mau kemana, walaupun mereka melanjutkan kuliah kan awalnya ada tes dulu ya Bu Arsy. Nah, di sana kan emang soal-soalnya lumayan juga gitu. Nah, jadi seperti itu sih. Jadi lebih kita sebagai guru harus bisa melalui si pendekatan sendiri gitu ya, karena mungkin untuk si pendekatannya kita bisa melakukan beberapa hal, beberapa cara, yang penting anak itu bisa, oh iya dari matematika ini kita bisa seperti itu kan. Yang sedekah juga gini, yang di Quran surat Al-Baqarah ayat 261 gini ya, kita bersedekah 1, dari 1 akan tumbuh 7, dari setiap 7 tangkai itu akan menumbuhkan 100. Itu kan ada matematika dalam Al-Quran juga gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara apakah matematika dibawa ke akhirat, kita bisa jawab ya, matematika dibawa ke akhirat. Seperti yang di 17 rakaat itu kan hasil penjumlahan dalam rakaat salat. Nah, seperti itu sih kalau yang singkat-singkatnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Farhan. Untuk Pak Haris mau menanggapi atau bertanya Pak Haris? Kayaknya Pak Haris punya pertanyaan deh. Oh, Pak Haris punya pertanyaan. Masih ada waktunya ya Bapak Ibu? Masih Berapa? ada, masih ada. Masih Kasihan ada. nanti nggak bisa bobo Pak Haris kalau Iya, silakan Pak Haris. silakan. Ya. Masih di unmute Pak Haris? Masih di unmute. Coba Pak Haris, saya tidak bisa Oke. menggunakan bahasa kolbu. Aduh, Bu Ratna itu. Agak ini ya, bahas dari hati ke hati agak kurang. Sedikit Nah, benar. gitu Pak Haris. Karena saya juga pernah ngajar di SMK dan di SMP sekarang. Kalau di SMK memang kita bisa mencontohkannya ke depannya, kamu ambil jurusan ini,
Nanti ke depannya kamu mau kerja di mana atau mau kuliahkan di mana, nanti tetap kepake itu nanti matematikanya di dunia kerja atau nanti ketika masuk ke dunia perkuliahan. Nah, untuk di tingkat SMP sebenarnya lebih menghubungkan ke kehidupan sehari-hari aja deh sebenarnya. Tentang jual beli dulu deh. Kamu dalam jual beli gimana? Pariwisata gimana? Kita kan di Pangandaran, pariwisatanya gimana? Dengan sosial kultural dulu kita hubung-hubungkan seperti itu. Kemudian untuk pertanyaannya, ini dari mana ke mana tadi? Ya, Dari silakan. Bekasi ke Bekasi, sekarang dari Pangandaran ke Pangandaran. Pangandaran. Iya. Pangandaran. Siap, mesti paling Siap. Pangandaran. Nanti dijawab sama orang Kawali, tenang. Tadi Bu Dia sama orang Kawali katanya. Tadi Kasihan Bu belum jalan-jalan. Tadi Bu Ratna kan di bagian pertama ya presentasi ya. Iya, Nah, Bapak. di situ ada hal yang menarik di bagian faktor guru. Baik di tingkat SD, SMP, SMA, SMK sebenarnya sama ya. Karena Iya. guru itu cenderung menggunakan pembelajaran langsung kayak gitu. Gaya lama tanpa menggunakan model atau metode yang baru. Tapi kenyataannya yang saya alami, ada beberapa materi yang efektif kok ketika kita pakai papan tulis, kita ngajari langsung di depan. Jadi nggak semuanya yang saya rasakan harus menggunakan model atau metode yang baru kayak gitu. Tuh. Pertanyaannya, apakah untuk kurikulum saat ini kita harus menggunakan metode atau model yang terbarukan seperti itu? Terima kasih. Enggak. Terima kasih Pak Haris. Mau dijawab sama orang Pangandaran apa orang Kawali? Boleh. Boleh. Mau saya dulu Siapa dulu? atau Mbak Boleh. Sira? Oke. Saya jawab dulu, saya coba jawab ya Pak Ya. Haris. Betul sekali Pak. Jadi kalau tadi itu dari setiap jenjang itu memang kebanyakan faktor guru itu katanya menggunakan metode yang konvensional yang secara langsung. Tapi memang pada beberapa materi tertentu lebih efektif menggunakan metode konvensional. Nah tadi pada pertanyaan Pak Haris, apakah di kurikulum yang sekarang itu mengharuskan menggunakan metode terbaru? Sebenarnya di kurikulum yang sekarang, kurikulum terbaru itu intinya adalah yang penting kita mengetahui kebutuhan siswa. Nah, jadi kita harus tahu itu kebutuhan siswanya di mana. Kalau memang pada materi itu kebutuhan siswanya atau siswanya itu lebih paham bila kita mengajarkan secara langsung, ya berarti itu kita memfasilitasi siswa memberikan sesuai kebutuhannya, kita sampaikan secara langsung gitu. Apabila ternyata kebutuhan siswanya itu siswa membutuhkan media nih, materi tertentu membutuhkan media, kita memfasilitasinya juga, kita berikan apa yang dibutuhkan oleh siswa gitu Pak. Itu singkatnya seperti itu. Bisa ditambahkan oleh yang lain? Silahkan. Bu Arsy atau Pak Gilang atau Bapak Ibu yang lain atau Bu Dede, silahkan. Kalau dari saya sendiri ya, waktu analisis apa ya kemarin tuh yang standar proses Pak, di bagian Permendikbud nomor berapa ya, saya lupa nih, saya sambil cari-cari. Itu memang ada ya untuk kurikulum Merdeka yang sekarang, memang guru diminta untuk pembelajaran yang inovatif, kreatif seperti itu katanya. Jadi tapi itu kan tergantung juga karena berdiferensiasi ya tergantung juga menurut saya kepada gurunya. Misalkan enggak kan kalau di beberapa walaupun saya tidak pernah full ya ngajar, tapi selama kuliah di kampus saya itu setiap semester kita ke sekolah. Jadi selama 2 minggu. Jadi tidak hanya PPL. Jadi dari sekolah-sekolah itu saya perhatikan di kurikulum tidak satu mata pelajaran satu subbab 1 minggu kan Pak. Jadi ada bagian yang memang harus ceramah karena mungkin kalau langsung misalkan three bakal rariweuh, mereka belum tahu konsepnya, misalkan malah jadi bingung kalau siswa yang ngejelasin. Nah, nanti pas subbab mana baru kita menggunakan model-model. Jadi biar mungkin di situ ada inovasi di situ mungkin. Cuman memang kemarin saya baru diskusi dengan guru-guru biasanya di swasta yang agak rajin-rajin, maaf ya Pak Haris ya yang bikin model. Jadi mohon maaf saya sampai begini, kenapa ya kalau kita masih yang pertama biasanya lagi faktor usia,
terus faktor sekolah itu menentukan. Jadi kalau di sekolah swasta yang saya perhatiin teman-teman itu masih pakai tuh metode-metode yang seperti itu, apakah dari segi tuntutan kurikulumnya, terus lingkungan loh. Lingkungan sangat berpengaruh. Saya sendiri melihat ada teman saya yang wah bagus, kesininya mah capek-capek cenah dasar wa ieu. Apalagi dia udah PNS ya, mohon maaf, nggak ada tambahan apapun kan malah saya capek. Jadi saya, oh iya oke, itu notes. Oke, checklist sama saya, oh ini kayaknya bisa jadi bahan waktu itu bisa jadi bahan penelitian atau gimana ya? Apa sih yang mempengaruhi guru padahal dari kayaknya tadi ada kata-kata yang gini, katanya pengetahuan guru kurang. Nah, malah saya mau highlight, kayaknya nggak kurang deh. Bisa jadi semua guru pun tahu, ya nggak Pak Haris? Cuman tinggal pengaplikasiannya itu loh. Nah, di situ itu faktor-faktor apa itu yang mempengaruhi? Nah, itu bisa jadi bahan tuh Pak Haris. Buat Ya guru. mungkin sudah masuk ke zona nyaman mungkin ya. Nah itu bisa jadi Nah, jadi kalau udah kesininya memang kita yang ngerti sendiri sebenarnya teori, tapi yang prakteknya apalagi misalkan kayak Pak Yayan gini, wah sudah berapa tahun kan ganti-ganti kelas. Nah itu memang sudah adaptasi. Memang guru itu disebut pembelajar yang handal, harus belajar terus memang karena tiap tahun kan gurunya ganti-ganti ya Pak Ali ya, Pak Haris ya. Nah, Betul, semangat. betul. Pak Yayan juga udah angkat tangan, sepertinya ada jawaban lain. Kalau menurut saya Iya. seperti itu Pak Haris ya. Jadi kalau lihat dari kurikulum memang tuntutan kurikulum ada ya, tapi lebih ke silahkan gitu zona nyamannya seperti apa gitu ya. Intinya kan yang penting anak ngerti ya Pak Haris ya di situ ya. Ketika mereka ada apalagi termotivasi itu ya yang jadi bahan PR. Silahkan Pak Yayan. Aduh. Silakan Pak Yayan pertanyaan atau menanggapi, masih ada waktu Iya masih ada 10 menit. 10 menit lagi. Dan ya seperti biasa Pak Dokter Sup sudah bagi-bagi link, jangan sampai kita telat ya. Silakan Ya, Pak Yayan. silakan Pak Yayan. Ada pertanyaan atau Oh kayaknya loading deh. Loading ya? Kalau nggak ada boleh yang lain tadi Ya, tuh. Pak Yayan itu yang lain. satu kayaknya nyala, kan ada 2 tuh. Oh iya Yang ketiga malah Pak. Tapi nggak gerak. Oh, Ibu Elis. Iya Ibu ada Elis. tuh Pak Yayan. Pak Yayan ada. Oh, ada. Ya, saya nyamannya seperti apa gitu. Pak Yayan atau Ibu Elis juga raise hand? Bu, Maga, Bu Elis. Assalamualaikum Elis dulu aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat seru sekali mendengar dari diskusi kali ini, Bapak dan Ibu. Saya hanya menambahkan saja, tadi sesuai dengan pendapat dari Bu Ratna terhadap pertanyaan dari Pak Haris ya Pak ya, apakah, Pak diulangi lagi tadi Pak? Apakah harus memakai menggunakan model-model yang apakah di kurikulum sekarang, kurikulum yang terbaru ini harus menggunakan metode yang terbaru juga, tidak boleh metode konvensional pada materi-materi tertentu gitu. Ya, itu Bu. Tadi jawaban dari Bu Ratna saya sependapat sekali, Pak Haris. Nah, berarti kita sebagai pendidik itu harus bisa melihat bagaimana kebutuhan dari peserta didik kita, apa yang dibutuhkan nantinya. Karena kita di sini kan anak-anak itu istilahnya punya gaya masing-masing belajarnya ya Pak ya. Ada yang auditori, kemudian yang kinestetik, dan ada juga yang visual. Sehingga di sini kita sebagai pendidik dituntut untuk lebih berinovasi dan lebih kreatif ya dalam memberikan materi yang akan disampaikan terhadap peserta didik di sini. Ya, jadi yang nantinya dalam pembelajaran berarti kita sebagai pendidik harus bisa membuat model, gitu, membuat model pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan zamannya, Pak. Seperti itu. Mungkin itu, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis atas masukannya. Oh, ada lagi, Ya, masih ada sama-sama. waktu
7 menit Ya, lagi. Ini Saya Bu, Yayan dari mungkin saya yang Bu terakhir namanya. ya. Yayan, ya Pak Pak ya. Yayan atau Pak Ali ini? Pak Yayan, Siap Pak Bu, Yayan. Pak siap. Yayan. Ya, hadir, Nah, hadir. udah Izin ya Bu. muncul. Hadir, iya Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini tadi keluar masuk. Ini saya menggunakan 2 perangkat, jadi yang satu trouble, yang satu lagi setengah trouble gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, barusan kan kita berdiskusi terkait dengan pertanyaan apa yang diungkapkan oleh Pak Haris. Nah, di sana kalau saya berpikir seperti ini, kita letakkan dulu dari awal ya, posisi awal, bahwa setiap anak itu dia punya minat dan bakat yang berbeda-beda, ya. Terus setiap anak itu tentunya secara kesan pertama ada yang menyukai pelajaran matematika, ada yang tidak menyukai pelajaran matematika dalam tanda kutip seperti ya. Itu. Terus selanjutnya ketika kita terlalu berfokus pada kemampuan kognitif yang dijejalkan kepada peserta didik tanpa memperhatikan perasaan peserta didik, maka akhirnya itu kekeh kalau kata bahasa Sunda. Kita kekeh ingin siswa bisa, siswa kekeh dengan pendiriannya, karena seperti yang diungkapkan oleh Pak Haris tadi, buat apa sih belajar seperti ini nggak bakalan kepake. Kalau misalkan saya cuma jadi pedagang buah-buahan di pinggir jalan kan tambah kurang sama banggi saja gitu ya. Duh, sinyalnya hilang lagi ya Pak. Halo, Pak Yayan? Ya, Oh, kasihan Pak Yayan. Kayaknya lost lagi deh. lost lagi. Gimana lanjut? Pak Ali, sedikit. Pak Ali udah mau Ya, sedikit ya. Kalau menurut saya sih, ya. bagi kita yang sedang pendidikan S2 ini, menurut saya nanti bisa menerapkannya. Sebenarnya saya inginnya rekan-rekan guru itu mau berubah itu dengan cara yaitu dimasukkan salah satunya menjadi guru penggerak, bisa jadi itu. Nah, jadi kita masukkan, kita dorong guru-guru itu jangan terlalu aman dengan zona nyaman mereka. Zona nyaman mereka adalah belajar, bukan zona nyaman mereka adalah duduk diam. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Mungkin Baik, cukup ya Bu Ratna, kasihan nih Pak Yayan tidak bergerak juga. Boleh disimpulkan atau seperti apa? Iya, baik. Alhamdulillah diskusi kita pada hari ini tentang isu-isu. Pak Yayan ada lagi, Pak? Iya, mau kita tutup, Bapak? Ayo Bapak persiapan Ibu ya? masuk itu. Ya, persiapan masuk Pak ke kelas Supratman. selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasi dan perhatiannya atas diskusi kali ini. Mungkin ada